Selamat pagi anak-anak Ibu. Salam sehat dari Ibu DS. Sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anakku. Sebelumnya kita mempelajari pelajaran bahasa Indonesia. Minggu lalu kita sudah mempelajari apa nakku? Mengenai pengalamanmu selama liburan kan nakku. Nah, terima kasih yang telah mengerjakan tugas-tugasnya kepada ibu. Dan selanjutnya kita akan membahas pelajaran kita, yaitu menyimpulkan ciri pantun, syair, dan gurindam. Nah, puisi rakyat, ya, sedikit ibu menjelaskan ya nakku ya. Puisi rakyat atau sajak ialah kesusastraan yang digunakan untuk masyarakat sebagai ungkapan atau pernyataan tradisional yang didasarkan pada irama panjang, pendeknya kalimat, tekanan suara atau sebuah mantra, ya. Puisi rakyat, ibu ulangi ya nakku. Puisi rakyat atau sajak ialah kesusastraan yang digunakan untuk masyarakat sebagai ungkapan pernyataan tradisional yang didasarkan pada irama panjang pendeknya kalimat, tekanan suara atau sebuah mantra. Jenis-jenis puisi rakyat yaitu terdiri dari pantun, syair, gurindam, sloka, talibun, karmina, dan mantra. Hanya kita yang kelas 7 ini hanya 3 yang kita masuki, yaitu adalah pantun, syair, dan gurindam. Nah, di sini sedikit ibu menjelaskan tentang pantun. Pantun ialah puisi Melayu yang mengakar dan membudaya dalam masyarakat. Pantun dikenal dengan banyak nama berbagai bahasa dan nusantara. Tonton berarti bahasa Tagalog. Tuntun bahasa Jawa. Pantun bahasa Batak Toba yang memiliki arti kurang lebih sama, yaitu suatu ungkapan yang teratur arahnya, yang mendidik bentuk kesatuan, ya anakku ya. Yang memiliki ungkapan yang teratur arahnya dan mendidik bentuk kesatuan. Nah, di sini kita telah mempelajari ada 4 pantun, ya kan nakku. Di situ nanti kamu lihat ada di bukumu 4 pantun ya nakku ya. Nah, itu pantunnya itu nanti setelah kamu baca, kamu hayati apa makna-makna dari keempat pantun itu ya nakku ya. Nah, ciri-ciri pantun yaitu tiap bait terdiri dari 4 baris atau 4 lirik ya. Ciri-ciri pantun terdiri dari 4 baris. Yang kedua, tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata, ya. Yang ketiga, rima akhir setiap baris adalah bersajak ABAB. Itulah ciri-ciri yang terikat ya nakku ya. Nah, dan yang keempat, baris pertama dan baris kedua merupakan sampiran. Baris ketiga dan baris keempat merupakan isi. Nah, itulah ciri-ciri dari pantun. Dan kita masuk dengan syair. Ciri-ciri syair. Oh, belum ya, syair ya. Syair ibu jelaskan sedikit arti syair. Syair adalah satu puisi lama. Syair berasal dari Persia dan dibawa masuk ke Nusantara bersama dengan masuknya Islam di Indonesia. Udah. Dengan berasal dari bahasa Arab, syair atau syuur yang berarti perasaan atau menyadari.
Itulah ciri pengertian dari syair. Perasaan yang menyadari. Kemudian kata syuur itu berkembang, ya. Kata syuur itu berkembang menjadi syiru, yang berarti puisi dalam pengetahuan umum. Nah, dalam perkembangan syair tersebut banyak mengalami perubahan dan banyak dimodifikasi sehingga menjadi khas Melayu, ya. Nah, kita Indonesia ini banyak khas Melayunya. Tidak lagi mengacu pada tradisi kesusastraan syair negeri Arab. Padahal tadi ungkapan dari bahasa syair ini yaitu adalah bahasa dari Arab, ya kanakku, yang yaitu artinya syair atau syuur katanya kanakku. Nah, bahkan mereka mengubah menjadi bahasa Melayu. Jadi tidak lagi mengacu pada tradisi kesastraan kita. Jadi ciri-ciri dari syair ialah yang pertama, setiap bait terdiri dari 4 baris. Dan yang kedua, setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Nah, 8 sampai 12 suku kata. Kalau pantun tadi 8 sampai 12 ya anakku. Sedangkan kalau syair setiap baris terdiri dari 8 sampai 14 suku kata, ya. Maaf, 8 sampai 14 suku kata. Kalau pantun 8 sampai 12 suku kata ya anakku. Berarti lebih banyak syair, ya. Nah, kalau ini syair bersaja a. Nah, bersaja a. Yang keempat, semua baris adalah isi. Nah, yang kelima, bahasa yang digunakan biasanya berupa kiasan. Nah, itu yang dimaksud dengan syair. Nah, sedangkan dah itu kita masuk ke gurindam. Masuk kita dengan gurindam. Gurindam adalah puisi lama yang berasal dari negara India, ya. Gurindam berasal dari negara India. Istilah gurindam berasal dari bahasa India, yaitu kirindam, ya, kirindam. Nah, berasal dari kirindam. Mula-mula atau perumpamaannya gurindam syarat nilai agama dan moral. Tak dimungkiri bahwa gurindam bagi orang dulu sangat penting dan dijadikan norma dalam kehidupan, ya anakku, ya. Dijadikan menjadi norma dalam kehidupan pada nenek moyang kita. Seperti apa gurindam sebenarnya? Nah, gurindam adalah puisi lama atau Melayu yang sangat penting bagi warisan budaya ciri gurindam. Nah, ciri-ciri dari gurindam yaitu yang pertama adalah terdiri dari 2 baris dalam sebait. Sudah, terdiri dari 2 baris dalam sebait. Yang kedua, setiap baris memiliki jumlah kata sekitar 10 sampai 14 kata. Maaf, sekitar 10 sampai 14 kata. Dan yang ketiga, tiap baris memiliki rima sama yang bersaja A, B, dan seterusnya. Yang keempat, merupakan satu kesatuan yang utuh. Yang kelima, baris pertama berisi soal, masalah atau perjanjian. Yang keenam, baris kedua berisi jawaban. Nah, akibat dari masalah pada baris pertama, isi atau maksud gurindam yang baris pertama dan baris kedua terdapat baris pertama dan baris kedua. Dan begitu juga yang ketujuh, isi gurindam biasanya berupa nasihat, filosofi hidup atau kata-kata mutiara. Nah, itulah dulu yang bisa Ibu sampaikan kepada anak-anak Ibu.
buat anak-anak ibu kelas 7, inilah yang ibu sampaikan pembahasan kita mengenai menyimpulkan menyimpulkan ciri pantun, syair, dan gurindam ya anakku ya. Nah, nanti setelah itu anak-anak ibu, sedikit ibu tadi setelah menjelaskannya, kamu bikinlah di buku catatanmu ya anakku ya. Ibu suruh kamu untuk meringkas, dan begitu juga nanti kamu tulis, ada itu nanti pantun nakku di buku paketmu, kamu tulislah nanti pantun itu beserta maknanya ya anakku ya. Makna dari keempat itu nanti apa ya. Nah, jadi terima kasih ibu ucapkan kepada anak-anak ibu. Selamat belajar dan salam sehat dari Ibu DS. Terima kasih.